Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Maksi Troike Mangke. Jemaat, keterpisahan kita secara fisik bukan halangan bagi kita untuk menyatukan hati dan pikiran kita bersama dalam ibadah ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua menyatakan, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu.
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang menyatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri
untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua yang menyatakan demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam ibadah minggu ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami mohon kiranya Allah mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar ketika firman Tuhan diberitakan, kami dimampukan untuk mendengar, dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Allah. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyambut kebenaran firman Allah ini hanya di dalam kasih dan anugerah-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai 14 yang menyatakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus,
karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita mengucap syukur kepada Allah dan memuliakan namanya yang kudus. Itu semua oleh karena kasih sayangnya dan pengampunannya kita diselamatkan. Dan kita ketahui bahwa Roh Kudus selalu menyertai sehingga kita umatnya dapat melakukan ibadah pada hari Minggu ini, dan juga kita dapat merasakan berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan baik secara rohani maupun jasmani. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah minggu ini melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Surat Rasul Paulus yang disampaikan kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana kalau kita melihat, yaitu di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 di dalam pemberitaan firman Tuhan kita ini. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dan juga termasuk nasihat yang diberikan kepada jemaat di Efesus, hendak menyatakan bahwa Allah telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya oleh Yesus Kristus, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, dan agar kita memberi hidup sebagai pujian dan kemuliaan atas kasih karunia-Nya.
Paulus menyatakan itu di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam dalam bacaan kita ini, bahwa dia mengatakan bahwa orang-orang yang ada di Efesus, umat pilihan Allah itu adalah umat yang telah dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Tetapi mereka harus melakukan kehidupan, yaitu kehidupan yang berkaitan adalah kehidupan yang kudus. Dan kemudian mereka juga harus hidup selalu memuliakan nama Tuhan. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tentu tentang kekudusan itu mempunyai arti dan maksud serta tujuannya. Kalau kita melihat bahwa kudus yang artinya dikhususkan untuk hal tertentu. Dalam hal ini kudus untuk melayani Allah atau menyatakan kehendak Allah atas dunia ini. Selanjutnya Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat itu sendiri dalam pemahaman kudus itu sendiri bahwa mereka hidup tak bercacat. Artinya tidak kembali kepada dosa atau tidak tenggelam dalam hawa nafsu duniawi. Selalu meletakkan diri dan segala kehendak pribadi di bawah kehendak Allah. Kemudian mengikut Yesus dengan dengan penyangkalan diri. Allah menghendaki umatnya hidup kudus dan tak bercacat. Inilah yang ditegaskan juga oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Demikian juga bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah, apa yang menjadi panggilan dan pengutusan sebagai umat Allah itu sendiri untuk melakukan kehidupan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, tentang keberadaan jemaat yang ada di Efesus, tentang hidup kudus itu sendiri. Tentu semua orang percaya ingin hidup yang layak, dan di dalam kehidupan tentu kita menginginkan hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, di dalam ayat 7 dan ayat 8 di sana hendak menjelaskan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah memberi dirinya untuk menjadi tebusan dosa bagi kita, sehingga kita layak untuk menerima hikmat dan pengertian daripadanya. Penyerahan diri Kristus adalah konsekuensi dari keberdosaan manusia yang mesti diganjar dengan maut. Namun hukuman itu lebih dahulu ditanggungkan kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Sehingga melalui pengorbanan Yesus Kristus manusia sudah membayar hukuman dari dosa-dosanya. Dengan demikian, dengan tebusan itu manusia layak di hadapan Allah untuk menerima segala berkat rohani, termasuk
hikmat, dan pengertian dari sorga. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu semua orang percaya ingin hidup layak, apalagi hidup layak di hadapan Allah. Kita tahu bahwa semua itu berasal dan bersumber dari Allah, Sang Kepala Gereja. Dan kita umatnya selayaknya lah untuk hidup kudus dan tidak tercemar dengan hawa nafsu duniawi. Hidup selalu bertekun kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, ketaatan dan kesetiaan kepada firman Allah, dan hidup dalam kebenaran firman Allah selalu. Kalau kita melihat bahwa gereja bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan, bersaksi karena Allah yang mempersatukan. Kalau kita melihat ada rencana Allah yang sangat baik kepada gerejanya, dan sampai saat ini, karena ketika dipersatukan di dalam tubuh Kristus, maka rencana Allah itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau kita melihat dalam ayat 10 sampai dengan ayat 12, di sana hendak menjelaskan rencana Allah bagi kita adalah mempersatukan kita di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang di sorga maupun yang di bumi, sehingga hidup kita dapat menjadi puji-pujian bagi Allah. Hidup sebagai suatu persatuan atau persekutuan dengan sesama orang yang selamat adalah gereja. Dengan kata lain, gereja yang dikepalai oleh Kristus. Jika Kristus adalah kepala, maka gereja adalah tubuhnya. Dan kehadiran gereja ada untuk menghadirkan kehendak Allah di dunia ini, sehingga melalui karyanya gereja itu bertumbuh, dan gereja itu sendiri berkarya, bahkan mengajak seluruh dunia untuk memuliakan Allah. Dan Roh Kuduslah yang menggerakkan umatnya untuk memuliakan Allah Bapa di sorga. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, Allah mengaruniakan Roh Kudus, mengaruniakan Roh-Nya untuk apa? Sebagai jaminan materai agar kita memperoleh janji Allah secara menyeluruh dan utuh. Hal ini terkait dengan janji Tuhan saat Dia naik ke sorga. Dia mengatakan, "Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman." Melalui Roh Kudus, Allah tidak meninggalkan umatnya hidup
di dunia ini, apalagi dalam membangun kerajaan Allah. Roh Kudus hadir sebagai penolong, juga Roh Kudus hadir sebagai penghibur yang memberikan penguatan dan juga memampukan umatnya hidup untuk memuliakan Allah yang kudus. Seperti malaikat Allah dan bala tentara sorga yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Karena itu karya Allah dalam memilih dan menyelamatkan kita memiliki tujuan tertentu. Selain demi keselamatan kita, Allah juga menghendaki kita menjalani hidup untuk kemuliaan namanya, atau menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Hidup yang meletakkan segala sesuatu pada satu kepala, satu kehendak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan umatnya, tidak terlepas dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam pergumulan hidup, itu selalu ada dalam hidup orang beriman. Oleh karena cintanya, oleh karena kasih Allah, Allah menghendaki manusia hidup di bawah kehendak Allah, supaya rancangan damai sejahteranya itu terwujud. Dan kemudian pemenuhan dari rencana itu adalah Yesus Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi. Melalui pemberitaan firman Allah di dalam ibadah minggu ini, kita diingatkan sebagai umat Allah untuk tetap senantiasa berpegang pada firman Allah, dan tetap senantiasa hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman percaya yang kita miliki itu adalah kesaksian terhadap karya Allah yang begitu besar bagi umat manusia. Oleh sebab itu, kesaksian itu wajib senantiasa kita jaga dan pelihara. Dan khususnya dalam bulan Pelkes, melaksanakan pelayanan dan kesaksian yang dilakukan gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Dan juga kita mengetahui bahwa Allah menghendaki kita sebagai anak-anaknya untuk hidup memuliakan namanya, yaitu melalui ketaatan dan juga melalui kesetiaan kepada kehendak Allah. Dan juga kita percaya bahwa Roh Kudus hadir sebagai jaminan akan keselamatan dari Allah, sekaligus sebagai penolong kita di dalam melaksanakan kehendak Allah di kehidupan ini. Yesus Kristus sebagai kepala gereja senantiasa menyertai kita, senantiasa memberkati kita umatnya,
menyertai memberkati gerejanya dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan, senantiasa menyertai kita dan juga memberkati kita umatnya. Demikian juga senantiasa menyertai gerejanya yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, panggilan dan pengutusan di dalam pelayanan dan kesaksian. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus juga selalu menguasai hati kita untuk terus memuji dan memuliakan namanya yang kudus. Kita umatnya selalu berpedoman kepada firman Allah. Kita berpedoman kepada kuasa Allah. Kita berpedoman kepada kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai dan memberkati kita umatnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, dan firman-Nya yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah kami, Bapa yang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kepadamu ya Tuhan. Umat-Mu datang sujud menyembah karena pertolongan dan kasih-Mu yang selalu menyertai kami untuk datang sujud beribadah pada hari Minggu yang kudus ini. Terima kasih ya Tuhan, segala berkat rohani dan jasmani yang Engkau berikan sampai saat ini, yang kami nyatakan selalu dengan ungkapan syukur. Terima kasih kami juga kepadamu ya Tuhan, atas berkat rohani yang Engkau berikan dalam ibadah minggu ini. Firman Tuhan yang telah diberitakan untuk mengingatkan kami kembali bahwa melalui karya-Mu, kami umat-Mu sebagai anak-anak-Mu telah Engkau pilih menjadi umat-Mu melalui penebusan-Mu dan menyertai kami. Mampukan kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar umat-Mu ini selalu mengasihi Engkau dan bersyukur bahwa Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kami, agar dosa dan kesalahan kami diampuni dan kami pun diselamatkan oleh-Mu. Kami juga memohon kepadamu dengan kerendahan hati, kiranya Tuhan tetap setia menopang dan memelihara kami sebagai umat-Mu, agar ketika kami jatuh dalam dosa, kami pun Engkau kuduskan dan selamatkan. Ya Tuhan Allah kami, mampukan iman kami juga untuk dapat dengan setia dan taat kepada firman-Mu, serta dengan Roh Kudus untuk melakukannya dengan sukacita. Demikian juga kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukan pelayanan dan kesaksian, agar nama-Mu selalu dipermuliakan. Dan kami pun menjadi berkat bagi gereja, bangsa dan negara kami, serta kehidupan kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan, kiranya tetap dalam perlindungan dan penyertaan-Mu dalam setiap menghadapi pergumulan dan tantangan di dunia ini. Bersama pemerintah negara dan bangsa dan gereja-Mu untuk membangun dan terus berupaya membangun kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Bapa di sorga, dalam doa ini juga kami doakan bagi orang-orang yang dalam mengalami penderitaan karena mengalami sakit penyakit, pergumulan hidup, yang berduka cita, bahkan anak yatim piatu, janda duda, orang-orang yang hidupnya dalam kemiskinan karena faktor ekonomi, serta tantangan yang dihadapi bagi kami sebagai umat-Mu sampai saat ini sehubungan dengan wabah virus COVID-19. Kiranya Tuhan selalu memberi kekuatan dan menolong agar dipulihkan dan diselamatkan. Kami percaya bahwa Tuhan Allah kami adalah Allah Maha Kasih dan Maha Kuasa. Ya Allah Maha Kudus, berkatilah jemaat-Mu dalam setiap sukacita dan kebahagiaan mereka atas berkat yang Tuhan berikan,
baik berkat rohani dan jasmani. Tuhan selalu memberi kesehatan kepada umat-Mu, memberkati usaha dan pekerjaan umat-Mu. Dan kami mengucap syukur selalu dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan di dalam menjalani setiap kehidupan yang diberikan Tuhan dengan sukacita. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memberi kemampuan melalui kuasa Roh Kudus agar umat-Mu selalu merasakan kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan ini. Berkatilah semua pelayan-pelayan-Mu di jemaat ini. Karuniakanlah Roh Kudus untuk terus melayani dengan sukacita dalam memberitakan firman-Mu. Demikian juga berkatilah presbiter bersama organis, tim multimedia, kantoria, dan semua yang terlibat dalam ibadah minggu ini. Inilah doa yang kami naikkan dan kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar, menjawab, dan dengan rendah hati kami selalu memohon Tuhan menyempurnakan doa yang kami naikkan ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarikh 29 ayat 9 yang menyatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Warta Jemaat Ibadah Minggu tanggal 7 Juni 2020. Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Maksi Roke Mangke, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan dari tanggal 8 sampai 14 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara dan keluarga. Persembahan. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan dapat diantar ke kantor gereja pada hari Selasa sampai Sabtu pukul 9 sampai 14 WITA. Atau menghubungi Bapak Heri Setia Utama dengan nomor HP atau WA yang tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening BRI, nomor rekening yang tertera di bawah ini. Selanjutnya, kesaksian pujian. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian, dapat merekam video sendiri dan mengirimkannya ke tim multimedia atau menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Untuk warta keuangan dapat dibaca dalam grup WA Martoria Center. Demikian warta jemaat hari ini. Kami ucapkan terima kasih Majelis Jemaat GBIB Martoria Lojanan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah minggu ini. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.